Langsung aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Dr. Cici, Dr. Ninggar, dan Interna Iswan yang telah memberikan kesempatan buat saya untuk berbagi ilmu ya. Bukan berbagi ilmu sih, sharing aja. Hari ini saya akan membagikan, maksudnya akan sharing tentang gimana supaya kita percaya diri menangani hipertensi. Sudah tahu lah ya, kalau hipertensi ini kan memang kalian mau dokter apapun, dokter umum, koas, pasti setiap hari ketemu pasien hipertensi. Walaupun dia bukan datang karena hipertensinya, misalkan dia kontrol karena diabetes atau datang karena kecelakaan, ya kadang-kadang ada aja yang punya komorbid hipertensi. Jadi kita wajib harus tahu dan harus bisa cara menanganinya. Dan terutama karena hipertensi ini juga harusnya merupakan kompetensi yang bisa ditangani di fase ke-1, kecuali yang ada komplikasi. Jadi kalau uncomplicated hypertension, kalian harus bisa menangani. Nah, pertama coba ya kita sama-sama jawab. Kalian jawab pertanyaan pertama, berapakah target tekanan darah optimal pada pasien hipertensi secara umum? Udah tahu, kalau disimpan dulu jawabannya ya. Kalau masih ragu-ragu ya nanti kita lihat di slide. Terus yang kedua, kira-kira terapi berikut ini yang bukan merupakan terapi lini pertama hipertensi yang mana? Kalau sudah bisa jawab, bagus ya. Kalau masih bingung, nanti kita lihat di tentiran. Terus yang ketiga, kalau ada pasien asimptomatis ya, tanpa gejala, dia datang, kebetulan aja ketemu tekanan darahnya 200/110 mm Hg. Maka terapi berikut yang paling tepat yang mana? Yang A, B, C, atau D? Oke. Nah, sekarang kenapa sih ini ya singkat aja kenapa harus menguasai hipertensi, yaitu tadi yang jelas prevalensinya banyak. Kalau punya WHO itu 1 dari 3 orang dewasa itu menderita hipertensi. Terus kenapa lagi bahayanya? Karena dia itu sudah terkenal ya, the silent killer. Jadi kebanyakan pasien hipertensi itu asimptomatis walaupun sampai dia udah stage 2, kadang-kadang stage 3 itu kadang asimptomatis. Jadi kalau misalnya dibilang hipertensi itu gejalanya sakit kepala atau gejalanya sesak nafas, itu sebenarnya itu bukan gejala hipertensi, tapi itu sudah masuk ke target organ damage. Jadi kebanyakan orang, terutama orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah ya, dan yang edukasinya nggak terlalu bagus, itu biasanya datang itu sudah dengan kondisi complicated, sudah ada kerusakan organ biasanya. Jadi itulah tugas kita. Kita harus selain kuratif ya, selain kita bisa menangani, kita juga harus promotif. Jadi kita harus mengingatkan sekitar kita, terutama paling nggak keluarga, terus teman-teman atau lingkungan kerja untuk aware tentang tekanan darahnya. Jadi kalau di atas 18 tahun itu minimal udah harus tahu baseline tensinya itu berapa. Nah, ini nanti overview ya. Ini nanti kan hipertensi itu sebenarnya banyak banget yang harus dibahas. Tapi nanti saya akan tekankan di yang penting-penting aja. Mungkin nanti bisa didiskusi ya kalau kalian pengen tahu lebih lanjut. Dan tentunya referensinya akan saya cantumkan supaya kalian bisa baca lebih lanjut kalau memang pengen tahu lebih detail. Nah, pertama yang saya mau kasih tahu di sini adalah definisi dan klasifikasi hipertensi. Jadi di dunia ini yang paling sering dipakai itu ada 2 guideline, yaitu dari Amerika atau ACC/AHA dan yang kedua dari Europe atau ESC. Kita pakai yang mana? Indonesia sampai saat ini masih lebih menganut yang ESC. Jadi kita masih di sini kita lihat bedanya ya. Kalau di ACC atau AHA, hipertensi itu dibilang hipertensi itu kalau sudah kalau di atas 130/80 itu udah disebut hipertensi. Normal blood pressure itu di bawah 120/80, 120 sampai 129 itu sudah disebut elevated. Hypertension stage-nya ini kalau 139, 135 gitu ya, di atas 130 ini sudah disebut hypertension stage 1. Di atas 140 masuknya stage 2 hypertension ya. Tapi kalau ESC ini yang biasa kita pakai, jadi di atas 140/90 itu hipertensi stage 1 nih masuknya, terus di atas 160/100 dia masuk hipertensi grade 2 atau stage 2, dan di atas 190/110 itu masuknya hipertensi grade 3. Jadi kalian nggak usah bertengkar, nanti kalau misalnya ada mungkin kalian dengar di webinar atau di seminar atau mungkin konsulen kalian yang bilang 140, 145 itu masuk stage 2, udah nggak usah berdebatkan. Memang ada guideline yang menyebutkan seperti itu.
Yang penting kita tahu penanganannya ya. Terus ini patofisiologinya singkat aja. Yang jelas blood pressure atau tekanan darah itu adalah hasil dari curah jantung atau cardiac output dikalikan dengan resistensi peripheral resistance. Jadi apapun yang menyebabkan peningkatan cardiac output dan meningkatkan peripheral resistance, tahu ya peripheral resistance itu tahanan perifer, itu akan menyebabkan hipertensi. Nah, peningkatan tekanan darah ini bisa transient atau bisa sebentar aja. Itu contohnya pada misalnya kalian lagi ada peningkatan aktivitas simpatik, misalnya exercise atau kalian lagi tegang ya, lagi stres, nyeri, itu terjadi peningkatan aktivitas simpatis sehingga akan terjadi kalau kalian diukur tekanan darahnya misalnya pas habis olahraga itu pasti tinggi. Tapi yang kita sebut dengan hipertensi itu apabila peningkatan blood pressure-nya itu terjadi secara kronis atau terus-menerus. Jadi, apapun yang menyebabkan peningkatan cardiac output dan apapun yang menyebabkan peningkatan peripheral resistance itu kalau jangka waktu lama akan mengakibatkan hipertensi. Ini penyebabnya. Jadi, paling banyak itu seperti yang sudah kita tahu ya, essential hypertension atau hipertensi esensial. Ini sekitar 90% dari orang yang hipertensi itu dia adalah hipertensi esensial. Ciri-cirinya dia nggak ada penyakit lain ya, nggak ada gejala lain selain ya tensinya itu tinggi. Dan biasanya ada genetic factor. Jadi kalau misalnya kita anamnesis biasanya ayahnya atau ibunya itu juga punya hipertensi. Mekanismenya multifaktorial ya, jadi yang jelas bisa juga dari dietnya yang tinggi natrium, kemudian dari lifestyle-nya yang kurang bagus ya, terus dari kelainan regulasi hormon, maksudnya kelainan produksi katekolamin itu juga hipotesisnya menyebabkan hipertensi esensial ini. Nah, kalau yang nomor 2 terbanyak itu adalah secondary hypertension atau hipertensi sekunder yang disebabkan karena kelainan ginjal atau renal hypertension. Ini sekitar 7%. Jadi paling sering biasanya kalau ada stenosis arteri renalis sehingga menyebabkan aktivasi RAA sistem ya, otomatis akan meningkatkan tekanan darah dan bisa juga kayak CKD ya. Jadi penyakit-penyakit yang menyerang parenkim ginjal itu otomatis akan mengaktifasi RAA sistem dan menyebabkan volume ECV ini volume cairan ya di dalam tubuh itu meningkatkan output dan menyebabkan hipertensi. RAA sistem ini yang teraktivasi juga menyebabkan vasokonstriksi sehingga meningkatkan tekanan meningkatkan total peripheral resistance, jadi meningkatkan peripheral resistensi, jadi terjadi hipertensi. Terus yang paling sedikit 3% ini adalah karena hormonal hypertension. Biasanya paling sering karena kelenjar adrenal ya, kelainan pada kelenjar adrenal bisa Cushing syndrome, hyperaldosteronism, adrenogenital syndrome, thyroid disease itu juga masuknya ke hormonal hypertension tapi persentasenya kecil. Cuma 3%. Nah, terus kita harus tahu ini cara pengukuran tekanan darah yang bagus. Jadi, harus posisinya duduk seperti ini yang paling bagus. Cuff-nya ini nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, nggak terlalu ketat, nggak terlalu longgar ya, udah tahu semua pasti ya. Dan posisi sejajar jantung. Pasiennya itu juga harus istirahat dulu 5 menit paling nggak ya sebelum diukur. Nah, hati-hati, kita sebenarnya nggak boleh mendiagnosis hipertensi hanya pada 1 kali pengukuran. Jadi minimal harus dilakukan 3 kali pengukuran pada 3 kunjungan yang berbeda. Jadi kalau misalkan 2 di antara 3 itu lebih dari 140/90 mm Hg, baru kita bisa diagnosis pasien itu hipertensi. Kecuali pada pasien-pasien dengan hipertensi urgensi atau emergency. Jadi yang ada target organ damage atau tinggi banget ya, hypertension stage 3 gitu ke atas, bolehlah kita langsung diagnosis pada pertama kali kunjungan. Dan hati-hati juga untuk white coat hypertension. White coat hypertension itu berarti dia kalau di rumah tensinya rendah atau tensinya normal, tapi begitu di klinik atau di rumah sakit tensinya tinggi. Dan ada juga kebaliknya, itu masked hypertension. Jadi kalau di rumah dia tensinya tinggi, biasanya di tensi tinggi di rumah, tapi pas di klinik
tensinya normal atau bahkan rendah ya. Hati-hati juga, makanya itu kita nggak boleh, sebetulnya idealnya nggak boleh langsung diagnosis pada 1 kali pengukuran. Nah, itu tadi diagnosisnya. Jadi kalau misalkan kita sudah mengukur, ini ya kurang lebih tadi yang saya jelaskan, jadi mesti dilakukan berulang, repeated, atau kalau misalnya pasien yang nggak jelas, maksudnya seperti kalau kalian ada kecurigaan dia itu white coat hypertension atau mass hypertension, maka harusnya dilakukan ambulatory blood pressure monitoring atau pengukuran tekanan darah selama 24 jam. Biasanya pasien membawa pulang atau kalau memang punya di rumah, disuruh ngitung dia selama 24 jam, nanti dilihat hasilnya gimana, lebih banyak tinggi atau lebih banyak rendah. Terus kalau sudah kita diagnosis, oke nih, dari 3 kali pengukuran ternyata dia hipertensi. Berarti kita harus ini evaluasi apa yang menyebabkan kira-kira apa. Jadi dia lagi minum obat enggak, obat-obat tertentu yang menyebabkan hipertensi. Terus jangan lupa juga kita evaluasi adanya organ damage atau kerusakan organ yang karena hipertensi. Kemudian ini kita juga harus mengakses resiko kardiovaskular dari pasien itu. Caranya mengakses resiko kardiovaskular itu sebetulnya idealnya ada yang namanya SCORE ya, SCORE 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 itu nanti kalian kalau mau bisa buka aplikasinya, tapi gampangannya sih faktor resiko tradisional untuk kardiovaskuler. Jadi dislipidemia, diabetes, CKD, merokok, usia ya, usia laki-laki lebih dari 40 tahun, dan riwayat hipertensi. Kalau ada itu, nanti ada slide-nya sendiri. Jadi kita bisa assess pakai faktor resiko tradisional itu. Terus jangan lupa kita cari juga kira-kira dia ini ada arah ke hipertensi sekunder atau enggak. Jadi periksa bun SK-nya gimana, urinalisisnya gimana, ada proteinuria atau enggak. Kemudian kalau memang ada gejala-gejala ke arah misalnya thyroid disease, misalnya dia sering tremor, atau mungkin ada massa di tiroid, maka kita harus melakukan workup sesuai dengan gejala yang ada. Begitu. Jadi additional test di sini atau tes-tes tambahan itu kita lakukannya selektif. Jadi nggak semua kita screening ya, misalnya semua di CT scan atau semua di USG ginjal, enggak, karena nanti itu jadinya tidak efektif. Jadi kita harus anamnesis, kemudian pemeriksaan klinis. Nah, pemeriksaan tambahannya itu sesuai dari hasil yang kita dapatkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik itu tadi. Ini tadi ya, jadi sekarang istilahnya itu bukan target organ damage. Kalau dulu kan target organ damage, sekarang hypertension mediated organ damage atau HAMOD. Jadi nanti kalau ada tulisan HAMOD itu maksudnya adalah kerusakan struktur atau fungsi vaskuler arteri atau organ yang disuplai yang disebabkan oleh peningkatan tekanan darah yang kronis. Nah, ini tadi ya, jadi pemeriksaan untuk screeningnya ini harus berdasarkan klinis. Jadi kalau misalnya dia ada keluhan, misalnya matanya, pandangannya kabur, barulah kita konsulkan ke mata mungkin ya untuk dilakukan funduskopi. Kalau dia ada keluhan misalnya hemiparese atau sering sefalgia berat gitu, mungkin boleh kita cari apakah ada dia stroke ya, CT scan atau MRI. Kalau untuk jantung, kalau misalnya dia memang sering chest pain atau sering DOE ya, dyspnea on effort, bolehlah kita ekokan atau kita kirim untuk melakukan eko ya, treadmill test gitu misalnya. Dan kalau misalnya dia ada tanda-tanda gagal ginjal, boleh kita lakukan USG ginjal. Kalau saya pribadi yang harus wajib dilakukan itu adalah CXR, foto ronsen toraks, dan ECG, karena ini di fase 1 pasti ada dan sering banget ada kelainan ya. Jadi ini fotonya khas ya, hypertensive heart configuration. Saya nggak anamnesis aja, ngelihat oh ini pasti pasiennya tensinya tinggi. Ternyata benar pasiennya ini 180/100 tensinya. Kita bisa lihat kardiomegali ya. Jadi dari CTR-nya, kardiotoracic ratio-nya ini lebih dari 55%. Terus juga ada LVH, di sini kelihatan apex-nya dia tertanam dan juga ada aortic notch-nya yang menonjol. Dari ECG juga di sini kelihatan, tapi ini nggak selalu, ini lebih jarang kelihatan di ECG. Tapi kalau foto ini sering. Kalau dari ECG biasanya yang paling sering ada
LAD ya, sama ada LVH. Ada ini voltasenya tinggi-tinggi dan ada strain pattern di LVH, di area LV. Nah, kalau kita udah diagnosis pasiennya, kemudian sudah screening target organnya, sudah assess resiko pasiennya, ini high risk atau low risk atau moderate risk, baru kita mulai ke tata laksananya. Jadi begitu kita sudah menegakkan diagnosisnya itu hipertensi, semua pasien yang dengan hipertensi, mau dia stage 1, 2, 3, dengan resiko apapun, tetap harus melakukan lifestyle modification, ya. Terus kalau misalnya sudah, selain lifestyle advice, kita lihat kalau misalnya dia ini grade 1, masih grade 1, antara 140 sampai 199 mm Hg, kalau pasiennya itu high risk, nah ini jadi kalau pasien yang high risk itu dia ada cardiovascular disease, maksudnya dia sudah pernah terdiagnosis dengan PJK misalnya, atau dengan HHD, jadi dia punya cardiovascular disease yang sudah terdiagnosis, atau dia memang sudah terdiagnosis CKD, atau sudah punya diabetes mellitus, atau sudah ada dari hasil screening tadi kalian sudah ada HAMOT. Berarti kalau pada pasien-pasien ini, walaupun dia hipertensinya masih stage 1, kalian harus langsung mulai immediate drug treatment, harus langsung kasih medikamentosa. Ya, nah ini ada dua, ada esensial, ada optimal. Maksudnya esensial ini kalau kalian di vaskes yang terbatas ya, kalau misalnya akses ke obat-obatan hipertensi itu terbatas, ini masih bisa kita lihat. Kalau memang benar-benar susah dapetin obat dan resikonya itu masih rendah, maka bolehlah kita kasih dia cuman lifestyle advice aja. Jadi perubahan pola hidup aja, terus kita lihat lagi selama 3-6 bulan. Kalau memang pas kontrol itu tensinya masih tinggi, baru kita mulai obatnya. Tapi kalau misalnya kalian akses kepada obat-obatan hipertensi itu mudah, langsung aja kalian lakukan obat. Jadi langsung kalian kasih obat. Kalau aku pribadi, orang-orang Indonesia itu jujur susah untuk melakukan lifestyle modification. Jadi kalau kita suruh diet atau kita suruh olahraga itu hampir nggak pernah berhasil, jadi biasanya aku langsung kasih obat. Kalau yang grade 2, walaupun dia stage apapun, di atas 160/100 mm Hg, langsung kita kasih terapi medikamentosa. Targetnya gimana? Nah, awal kita paling nggak minimal menurunkan 20/10 mm Hg, maksudnya 20 mm Hg sistoliknya dan 10 diastoliknya. Idealnya sampai di bawah 140/90. Ini yang esensial ya. Tapi kalau optimal harusnya di bawah 130/80 pada pasien-pasien yang di bawah 65 tahun. Kalau misalkan bisa ditoleransi. Maksudnya kadang-kadang memang pasien itu kalau biasa tensinya tinggi ya, sudah bertahun-tahun hidup dengan tensi 160, 170, kita turunkan sampai 130, biasanya mereka ada keluhan, malah geliang, malah badannya nggak enak semua. Nah, berarti kita pelan-pelan aja. Jadi jangan langsung menurunkan dengan drastis. Kita start low, go slow, dan sampai kurang lebih aim for BP control dalam 3 bulan. Jadi kita mencapai targetnya itu dalam 3 bulan. Nggak harus langsung dalam 1 minggu atau dalam beberapa hari tensinya harus turun. Ya. Kalau pada pasien-pasien yang di atas 65 tahun, memang cenderung lebih longgar. Kita nggak perlu terlalu sampai rendah banget, karena memang kalau dari penelitian, kalau pada pasien-pasien yang lanjut usia, tensi yang terlalu rendah itu juga akan menurunkan kualitas hidup. Jadi termasuk ke aliran darah koronernya, juga kardiovaskular eventnya malah meningkat kalau pada pasien-pasien yang tua. Nah, ini contohnya stratifikasi resiko ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kapan sih kita boleh ngasih lifestyle therapy only? Jadi boleh, ini sebenarnya udah saya bahas ya, jadi boleh kita nih nggak kasih obat dulu, cuman modifikasi lifestyle aja kalau pasiennya itu low risk, high normal, atau low risk, grade 1 hypertension. Paham ya? Jadi
Ini risk factor yang di sini ini maksudnya risk factor tradisional tadi, jadi merokok, hipertensi, merokok, dislipidemia, terus genetik ya, itu masuk ke risk factor tradisional. Tapi kalau dia ada salah satu dari ini, ada HAMOT, ada CKD grade 3 ke atas, ada DM atau ada CVD, otomatis dia langsung high. Walaupun mungkin nggak ada risk factor lain ya, tapi dia masuk ke high risk. Nah, terus lagi di sini itu di guideline yang terbaru, semua pasien dengan hipertensi itu harusnya bagusnya langsung kita mulai dengan combination terapi. Jadi sudah tidak disarankan untuk mulai dari monoterapi atau alias terapi satu obat aja ya, kecuali hanya pada pasien dengan low risk, grade 1, atau variations. Jadi yang pasien yang sangat tua, lebih dari 80 tahun, itu boleh kita kasih monoterapi atau satu obat aja, misalnya amlodipin aja atau lisinopril aja. Boleh. Selain itu, dari penelitian sudah terbukti outcome-nya lebih bagus jika kita langsung mulai dengan combination terapi. Apa itu combination terapinya? Combination terapinya nanti ada kita bahas. Nah, ini lifestyle modification-nya ya. Jadi, pengurangan garam, healthy diet, healthy drinks, moderation of alcohol consumption, penurunan berat badan, stop merokok, physical activity, menurunkan stres ya, kemudian boleh dikasih alternatif atau traditional medicine ya, terus mengurangi exposure kepada polusi udara dan udara dingin. Nanti kalian bisa baca lebih jelas di sini. Nah, ini tadi terapi kombinasinya. Jadi kalian cukup ingat-ingat core terapi dari hypertension itu cuma 3 sebenarnya. Jadi ACE inhibitor atau ARB ya, angiotensin receptor blocker, ini jadi satu. Mereka sama-sama RAA system inhibitor. Plus yang kedua CCB, calcium channel blocker, plus yang ketiga diuretik. Diuretik di sini itu yang thiazide-like diuretik, HCT. Bukan loop diuretik ya. Nah, kalau misalnya initial terapi, itu sebaiknya langsung dual combination, seperti yang tadi saya udah kasih tahu. Pilihannya adalah boleh salah satu ACE atau ARB plus CCB, atau ACE plus ARB plus diuretik. Jadi, misal lisinopril plus amlodipin, atau lisinopril plus HCT. Tapi yang harus selalu ada nih, ACE atau ARB-nya. Ini tadi sama ya, jadi consider monoterapi hanya pada pasien hipertensi stage 1 yang low risk ya. Kalau selain itu langsung dual terapi. Nah, lebih bagus memang satu pil. Jadi sebenarnya kalau obat-obat paten itu banyak yang sudah dalam satu pil itu 2 macam obat. Kalau merek saya nggak bisa nyebut, tapi sudah banyak. Jadi biasanya rata-rata mereka itu ACE plus ACE inhibitor atau ARB plus CCB, atau ACE inhibitor atau ARB plus diuretik ya. Kalau kedua, misalnya dengan ini kita evaluasi sampai dosisnya maksimal ternyata masih belum terkontrol, maka kita langsung step 2 triple combination, yaitu tadi misalnya tadi ACE atau ARB dengan CCB awalnya, kita tinggal tambahin diuretik. Kalau misalnya awalnya tadi ACE dengan diuretik, berarti kita tambahin CCB. Kalau misalnya belum terkontrol juga, berarti dengan 3 golongan obat atau lebih ini masih belum terkontrol, dia masuknya ke resistant hypertension. Tapi ingat, untuk mendiagnosis resistant hypertension ini kita juga harus memastikan apakah pasiennya itu compliance ya. Jadi banyak pasien-pasien yang kalau sudah merasa nggak ada keluhan atau mungkin dia tensi di rumah, tensinya sudah rendah, terus dia nggak minum lagi obatnya. Jadi benahin dulu compliance-nya pasiennya, karena harusnya resistant hypertension ini sedikit, cuman sekitar 10% dari pasien-pasien hipertensi. Jadi perlu dikaji lagi compliance-nya. Kalau memang ternyata dia sudah compliance, dosisnya juga sudah optimal, pemilihan obatnya sudah benar, dia masih tetap tinggi, maka boleh kita tambahin spironolakton atau diuretik lain, atau alpha blocker atau beta blocker. Dan yang jelas kalau sudah hipertensi resisten seperti ini, kita pertimbangkan untuk merujuk dia ke vaskes yang spesialistik.
Nah, beta blocker itu bukan terapi utama untuk hipertensi. Jadi dia hanya diberikan pada pasien-pasien yang memang ada indikasi untuk diberikan beta blocker yang spesifik, misalnya gagal jantung, angina, post MI ya, myocardial infarction, pasien-pasien AF atau pasien-pasien yang lagi merencanakan kehamilan. Ini udah saya kasih tanda ya, dosis-dosisnya. Ini yang saya kasih tanda adalah obat-obat yang biasanya kita pakai, yang ada di BPJS ya. Kalian harus lihat dosisnya, hati-hati. Kadang-kadang saya ngelihat sih, masih banyak banget kalau yang kiriman-kiriman dari Vaskes 1 itu cuman monoterapi aja dalam jangka waktu lama ya, terus dibilangnya nggak turun-turun, terus dirujuk. Padahal sebenarnya kalian harus bisa ngasih sampai double bahkan triple dengan obat-obatan yang tersedia di sana. Ya, terus dosisnya juga dilihat. Jadi kayak lisinopril ini sebenarnya boleh loh sampai 40 mg. Jadi kadang ngasihnya cuma malu-malu 5 mili aja atau 10 mili aja gitu. Terus nah, yang perlu diperhatikan kalau yang untuk calcium channel blocker di sini ada 2 tipe. Jadi yang satunya yang DHP, yang dihidropyridin. Dihidropyridin ini biasanya dihidropyridin ini dia bekerjanya channel blockernya lebih di perifer. Jadi lebih di pembuluh darah. Jadi dia efek ke kontraksi jantungnya minimal. Jadi biasanya pasien-pasien yang hipertensi aja nih tanpa komplikasi kita kasihnya yang ini, yang dihidropyridin. Jadi amlodipin atau nifedipin yang extended release ya. Kalau yang non DHP, jadi diltiazem ini harus hati karena dia lebih banyak bekerja di otot jantung. Jadi salah-salah kalau pasiennya itu sudah EF-nya sudah jelek, kalau kalian kasih yang non dihidropyridin bisa tambah jelek. Jadi kalau saya diltiazem ini pilihan terakhir. Kalau memang sudah resistant hypertension atau dengan yang golongan lain ini nggak ngatasin. Terus hati-hati juga nggak boleh ACE sama ARB digabung ya. Terus kalau pada pasien dengan CKD ini juga harus hati-hati. Kalau dia hiperkalemia lebih dari 5,5 lebih baik nggak usah pakai ACE inhibitor. Nah, ini ya. Jadi kalau pasien-pasien yang pada kondisi khusus, ini udah saya rangkum sumbernya dari ISH, International Society of Hypertension 2020. Kita lihat sebenarnya target terapinya ini hampir sama. Target tekanan darahnya semua kurang dari 130/80 dan kurang dari 140/80 untuk yang tua, lebih dari 65 tahun. Kecuali yang ada note khusus, ini udah saya kuning-kuningin, yang gagal jantung, ini memang nggak boleh terlalu rendah karena dia harus mempertahankan cardiac output supaya nggak terlalu ngedrop. Terus kalau pada kehamilan, ini juga targetnya di bawah 140/90 mm Hg, dan jika berat, tertulisnya lebih dari 170/110, maka kita terapi sebagai hipertensi emergensi kalau pada kehamilan. Terus untuk obat pilihannya ini juga sebenarnya hampir semua itu sama. Intinya ACE inhibitor, diuretik, CCB, 3 itu. Nah, tapi kalau misalnya pada yang agak beda, ini di penyakit jantung koroner, kita harus kasih ACE inhibitor atau RAS inhibitor ya, plus beta blocker. Ini berapapun tensinya. Jadi kalau pasien itu pasien PJK yang sudah terdiagnosis PJK, itu walaupun dia tensinya sudah 130/80, kita tetap kasih ya, RAS inhibitor dan beta blocker. Kemudian kalau misalnya dengan 2 itu nggak terkontrol, baru kita tambahin CCB. Nah, kalau pada gagal jantung itu tadi obatnya sama RAS inhibitor, beta blocker, dan plus ada spironolactone. Spironolactone ini di awal, karena dia sekaligus efek diuretik dan efek untuk anti-remodeling. Diuretik lebih kuat, kayak loop diuretik, furosemid, dan kawan-kawan, itu untuk simptomatisnya. Kalau misalkan dia ada edema tungkai atau ada edema paru ya. Kemudian CCB, ini pilihan agak terakhir bila hipertensinya memang resisten, dan juga ada obat baru namanya angiotensin receptor and neprilyl inhibitor. Untuk yang pasien dengan riwayat stroke sama, nggak ada bedanya. PGK sama, perhatikan tadi ya. Untuk kaliumnya, kalau ada hiperkalemia, hati-hati.
Untuk PPOK, caution-nya di sini obatnya sama, RAS, CCB diuretik, tapi untuk beta blocker hati-hati banget karena bisa efeknya bronkokonstriksi ya. Sangat selektif kalau memang pasiennya itu benar-benar perlu. Diabetes nggak ada beda sama. Kalau dia hipertensi pada kehamilan jelas metildopa, CCB. Nggak boleh dikasih ACE atau ARB. Nah, ini tadi sudah saya bahas. Jadi kalau resisten berarti dia dengan ketiga obat utama tadi dengan dosis yang optimal masih tidak terkontrol, singkirkan dulu pseudo resistance. Jadi ketidakpatuhan terhadap terapi white coat hypertension. Kalau memang masih resisten, maka kita harus pertimbangkan rujuk ya, yang jelas, dan screening hipertensi sekunder. Terus bisa kita tambahkan ini spironolactone, beta blocker, dari vasodilator atau clonidine atau apapun sebenarnya obat selain ketiga golongan ini yang bisa menurunkan tensi itu boleh kita tambahkan. Nah, kapan kita merujuk pasien hipertensi? Jadi tadi udah sekilas disebut kalau pasiennya itu kita curiga hipertensi sekunder. Terus pasien-pasien yang usianya muda tapi tensinya tinggi banget atau hipertensi berat, biasanya grade 2 ke atas tapi pasiennya masih muda, pertimbangkan dirujuk aja ya. Kemudian pasien dengan hipertensi resisten, pasien dengan HAMOT yang berat dan memerlukan terapi untuk HAMOT-nya itu. Kemudian pasien dengan onset hipertensi yang mendadak di mana sebelumnya normal. Dan kondisi lain, pokoknya kalau kalian merasa pasien ini perlu workup spesialistik ya silakan dirujuk ya. Nah, sekarang kita masuk ke krisis hipertensi. Jadi kalau misalnya hipertensi krisis itu sebenarnya ya istilah lama. Jadi sekarang yang dipakai itu hanya hipertensi emergency. Jadi hipertensi urgency ini sebenarnya bukanlah bukanlah diagnosis terpisah, tapi dia itu adalah eksklusi untuk memisahkan mana pasien yang perlu penanganan segera sama mana yang enggak. Jadi sebenarnya kalau misalnya pasien itu hipertensi urgency, itu penanganannya enggak ada bedanya sama hipertensi yang stage 3 biasa, ya. Nah, ini guideline sebelumnya. Jadi kalau di tahun 2018 ESC sama 2017 AHA, itu ada cut off-nya. Jadi kalau ESC di atas 180 sistoliknya atau di atas 110 diastoliknya, kita masukkan ke dalam hipertensi urgensi atau emergensi ya. Kalau 2017 AHA di atas 180 sistolik, 120 diastolik, masuk hipertensi emergensi. Tapi yang baru sekarang 2020 itu nggak ada BP threshold, nggak ada cut off yang spesifik. Jadi yang jelas kalau memang tensinya itu tinggi ya stage 3 ke atas dan memang ada acute organ damage, ada tanda-tanda HAMOT yang terjadi secara akut, maka dia sudah termasuk hipertensi emergency. Nah, sekarang kok hilang? Sorry. Nah, ini penanganannya. Jadi, screening awal kita lihat tekanan darahnya tinggi banget atau enggak. Kalau nggak ada sama sekali tanda-tanda HAMOT ya, nggak ada chest pain, nggak ada sesak, nggak ada gejala neurologis, nggak ada nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan, maka nggak ada terapi khusus. Jadi hanya adjust oral medication. Jadi kita hanya meningkatkan atau menyesuaikan dosis obat-obatan oral dan kita follow up, jadi kontrol ke poli ya. Tapi kalau misalnya ada, maka kita harus turunkan cepat. Ini nanti kalian bisa baca, jadi masing-masing ini ada. Sebenarnya targetnya berbeda-beda, terutama sih kalau misalnya kalian ada kecurigaan, dia itu aorta dissection, jadi ada chest pain yang berat, nyeri dada seperti ditusuk, ini kalian harus lebih agresif. Targetnya sampai di bawah 120 mm Hg. Kalau sesak nafas pada pasien-pasien kira-kira ada CHF atau ALO, targetnya kurang dari 140. Kalau pasien stroke ya, kalau pasien hemorrhagic stroke atau ischemic stroke ini kita nggak boleh terlalu agresif menurunkannya. Jadi sebenarnya cukup sampai di bawah 180 ya pada beberapa jam pertama. Nanti bertahap. Kalau ada yang malignant hypertension ini, sorry. Nah, kalau yang
intinya kalau misalnya ada nggak ada gejala lain, cuman malignant hypertension with or without hypertensive encephalopathy, itu systolic blood pressure-nya cukup diturunkan MAP kurang dari 25% aja, nggak usah terlalu agresif. Jadi yang sangat perlu agresif cuman yang kalau ada kecurigaan aortic disease aja atau pada pasien-pasien ALO. Nah, ini ya, kalau ini pilihan obatnya, kita lihat aja di sini, semuanya juga sama. Mau apapun itu HAMOT-nya, obatnya itu pilihannya adalah beta blocker dan nicardipine, ya. Beta blocker di Indonesia nggak ada, jadi satu-satunya kita pilihannya ya nicardipine. Jadi kalian cukup hafalin dosisnya nicardipine. Terus yang agak beda kalau misalnya dia itu acute coronary event atau SKA. Dia kan perlu menurunkan immediate ya sampai kurang dari 140 meter Hg tadi. Terapi utamanya adalah nitrogliserin karena sekalian untuk vasodilator, mengurangi keluhan nyeri dadanya. Jadi pilihannya nitrogliserin udah saya tandain yang perlu perhatian spesial. Pada acute aortic disease ini yang tadi immediate harus kurang dari 120 mm Hg. Jadi kalau hipertensi emergency maka obatnya harus IV. Ya. Nah, ini dosisnya. Kalau saya sih cukup hafalin 2 karena hanya 2 ini yang ada di Indonesia, nicardipine, nitrogliserin. Ya. Nah, sekarang udah selesai, kita jawab lagi ya sama-sama. Berapakah target tekanan darah optimal pada pasien hipertensi secara umum? Jelas ya, 130/80. Kalau yang optimal. Kalau yang esensial, maksudnya yang awal, seadanya, ya bolehlah di bawah 140/90. Tapi harusnya, bagusnya, di bawah 130/80. Terus terapi berikut yang bukan merupakan terapi leading pertama hipertensi, jelas ya, beta blocker. Dan yang terakhir, kalau ada pasien asimptomatis dengan pengukuran tekanan darah 200/110 mm, maka yang tepat apa? Ini ya, yang jadi kalian kasih terapi oral aja sesuai dengan core terapi yang tadi. Oh ya, ini juga sudah nggak dipakai ya, sublingual ini udah nggak dipakai. Saya lihat masih banyak banget dikerjakan, tapi itu sudah nggak dipakai. Jadi pilihannya cuma oral atau IV. Sesuai ini ya. Oke, ini referensinya kalau nanti kalian mau baca-baca. Sekarang mungkin saya kembalikan ke Dokter Cici ya. Siap, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya, luar biasa. Ini saya jujur pribadi juga banyak update sih dok kalau gini. Banyak informasi baru ini. Oke, kita langsung ke beberapa pertanyaan dokter, udah rame banget ini yang nanya. Siap. Dari Yohanda Siregar, izin bertanya, saya Yohanda dari UII, dok. Izin bertanya, kalau ada pasien pertama kali datang ke vaskes primer, keluhannya pusing dan leher tegang, diukur 2 kali di hari yang sama, yang tekanan darahnya 140/90, apakah boleh kita langsung berikan obat hipertensi dok? Ya. Ini kurang lengkap ya infonya. Kalian harus ngelihat. Jadi kan kalau dia 140/90 berarti suaraku kok menggema ya? Enggak. Menggema enggak? Enggak sih dok, di sini enggak menggema. Enggak ya? Oke. Jadi kalau 140/90 berarti berdasarkan algoritmanya yang tadi, dia itu hipertensi stage 1 kan Mas Yan? Nah, stage 1 kalau misalkan dia low risk, masih boleh kalian kasih lifestyle modification dulu selama 3 bulan ya. Tapi dengan syarat low risk. Jadi kalian ini kurang keterangannya. Kamu harus cari dia ada faktor resiko lain nggak tadi yang udah saya sebutkan. Jadi kalau dia punya faktor resiko tradisional lebih dari 2, tuh udah langsung aja kasih obat. Atau kalau dia nggak ada faktor resiko tapi dia punya CVD, ya, punya PJK atau punya cardiovascular disease, punya diabetes, punya CKD, itu langsung kalian terapi. Jadi harus dilihat faktor resikonya ya. Terus tadi apa yang kedua? Pertanyaannya? Pertanyaan lanjutnya itu dok. Apakah penggunaan obat hipertensi ini seumur hidup atau bisa berhenti sewaktu-waktu gitu dok? Terima kasih dok. Seumur hidup. Kecuali kita harus KIE-nya seumur hidup ya, tapi kecuali pada kasus-kasus tertentu yang memang dia masih grade 1, low risk ya, mungkin dengan
dia kan sambil jalan harus sambil lifestyle modification itu ya, selain obat. Jadi walaupun kita kasih obat juga tetap harus lifestyle modification. Ada kasus-kasus yang memang bisa terkontrol, misalnya tensinya bisa 110, 120. Nah, kalian boleh coba hentikan obatnya, tapi kalian pantau. Ada kasus-kasus tertentu yang bisa, tapi mostly seumur hidup. Baik, dok. Soalnya iya bener sih, dok. Ya. Memang beberapa kali kadang ada yang sudah minum obat, terus setelah itu dia ngerasa tensinya udah turun normal, ngestop sendiri. Ya, banyak. Banyak banget. Memang PR yang paling berat itu untuk KIE. Lanjut dokter ke pertanyaan berikutnya. Hipertensi urgensi, apakah boleh kita berikan captopril sublingual padahal harinya pasien itu sudah konsumsi kandesartan. Jadi kayak diberikan ARB dan ACE inhibitor di hari yang sama gitu dokter. Oke, sudah terjawab sebenarnya tadi ya. Sublingual itu udah nggak dipakai. Ini agak gema ya. Tes, sorry. Agak error ya. Halo, tes? Sudah jelas sih dok. Oke. Jadi udah dijawab tadi, sublingual sudah nggak dipakai. Kalau kalian itu hipertensi urgensi, berarti kan kalau urgensi nggak ada hamot. Kalian tinggal menyesuaikan dosisnya aja. Misalkan dia udah konsumsi kandesartan pada paginya, ya udah malam kalian kasih yang golongan lain dan itu diteruskan. Jadi untuk istilahnya kalian memodifikasi regime obatnya dia. Jadi nanti pasiennya nggak perlu sublingual, nggak perlu, kalian tinggal tambahin aja, misalnya cuman baru pakai monoterapi, ya kalian tambahin yang golongan CCB atau diuretik, dan kalian suruh kontrol, mungkin seminggu kemudian atau 3 hari kemudian, gitu. Baik dok. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman kalau ada yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand ya, nanti di aplikasinya Zoom nanti saya akan persilakan untuk bisa live langsung tanya sama dokter Dinda. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dokter dari Zahra Fadila Zaska Tiara. Selamat malam dokter, mohon bertanya. Saya Zahra, dokter internship di Malang. Untuk tata laksana farmakologi hipertensi, apabila tensinya pasien ini turun namun belum mencapai normal, kapan kita memutuskan untuk ganti jenis obatnya? Jadi seperti misalnya awalnya ACE dengan CCB, diubah jadi ACE ke diuretik dan lain-lainnya itu. Sampai akhirnya tadi memakai triple combination. Apakah turun sampai 3 bulan atau bagaimana sebaiknya dokter? Ya, ini sebetulnya nggak ada di guideline yang cara sakleknya ya, tapi kalau di guideline itu cuma tertulis pokoknya aim for BP control, jadi kita harus kira-kira menargetkan dia sampai ke target tensi itu dalam waktu 3 bulan. Nah, itu kan biasanya paling sering kan pasien kontrol 1 bulan. Ya kita lihat aja kalau misalnya masih ada kecenderungan menurun 1 bulan, bisa kita tambahin dosisnya dulu. Jadi bertahap, nggak perlu harus 3 bulan saklek gitu ya. Jadi bertahap aja. Misalnya awal kan kalian pasti mungkin masih pakai dosis rendah, terus kalian lanjutin, kalian tambahin dosisnya. 2 dulu ya, ACE sama diuretik atau ACE sama CCB. Dan jangan lupa juga lihat efek samping ya, maksudnya kalau tadi saya belum jelasin. Jadi kalau ACE atau ARB ini kan ada efek samping, dia bisa meningkatkan serum kreatinin ya. Jadi kalian harus cek juga. Jadi misalnya 1 bulan atau 2 bulan setelah pakai ACE atau ARB, kalian harus cek kreatininnya dibandingkan sama baseline, itu terjadi peningkatan yang banyak atau enggak. Kalau peningkatannya lebih dari 30%, berarti sebaiknya diganti. Ya. Nah, jadi jawabannya nggak ada di guideline, nggak ada yang saklek. Intinya kita dalam 3 bulan itu aim for the target. Jadi bertahap aja. Misalnya 1 bulan kira-kira masih kok tambah naik ya diganti aja atau mungkin ditambah aja langsung gitu ya. Baik dokter. Selanjutnya saya ke pertanyaan berikutnya dari Agustina RP. Selamat malam dokter. Izin bertanya, pada hipertensi jika target blood pressure-nya tidak tercapai, apakah perlu menaikkan dosisnya terlebih dahulu ya dok?
atau langsung bisa di switch jadi double agent atau triple terapi itu dokter? Oh iya, perlu ya. Jadi mungkin tadi di stepnya itu nggak jelas, tapi perlu. Jadi kita coba dulu menaikkan dosis, karena yang tadi di tabel itu juga kan cukup lebar itu range dosisnya. Jadi kita kadang-kadang belum coba naikin dosis sampai dosis maksimal udah keburu nambahin ya. Dan pasien itu kan mentalnya kalau misalnya ditambahin obat lebih banyak itu dia lebih ngedrop mentalnya. Maksudnya lebih, aduh aku lebih banyak obat. Itu compliance-nya nanti juga berkurang. Jadi tetap double. Pertama kalian kasih double, terus kalian naikkan dosis, asalkan yaitu tadi ya nggak ada efek samping dan lain-lain. Kalian coba naikkan sampai dosis maksimal tetap. Jadi kalau double dengan dosis maksimal masih belum terkontrol, baru kalian tambahin triple agent. Gitu. Nanti memang prinsipnya maksimal dos dulu, setelah itu tambahkan gitu ya? Ya. Tapi ada tapinya ya. Di Indonesia, di BPJS itu ada restriksi obat ya. Kalian pasti tahu. Jadi memang pada prakteknya lebih gampang untuk menambahkan jenis obat. Karena kayak lisinopril itu kadang maksimalnya memang cuma 10 mg, 30 tablet. Jadi kalau misalnya pasiennya umum nggak masalah. Kalian bisa naikkan dosisnya. Tapi kalau pasien BPJS memang faktanya lebih gampang untuk menambahkan, maksudnya lebih di ACC oleh BPJS, gitu ya. Bener-bener itu. Nah dok, ini ada yang raise hand, saya persilahkan ini dok. Ya, boleh. Dari David Chandra Wijaya, silakan. Selamat malam, ya. David Chandra Wijaya dok. Hai David, perkenalkan diri dulu dong. Saya David, saya pos isip dokter. Misalnya FK Hang Tuah, sekarang menetap di Samarinda. Oke, sudah kerja sekarang? Lagi melamar. Oke, ya. Gimana pertanyaannya? Gimana cara kita itu mengetahui atau membedakan HT primer atau sekunder yang khususnya stenosis arteriorenalis pada pasien usia muda 25 tahun, pasiennya memang riwayatnya ngomongnya sih suka makan asin-asin dokter, selalu menggunakan kecap asin. Terus juga ada faktor risiko dislipidemi. Bun dan MK-nya masih dalam batas normal dokter. Tekanan sebelum diobatin itu 140 per 80 atau per 90 dokter. Tapi dengan terapi lisinopril 5 mg dan atorvastatin 10 mg itu sudah menjadi normal dokter. Itu gimana cara bedain kan? Setahu saya pernah baca kalau yang sekunder khususnya stenosis arteriorenalis biasanya pada usia muda bisa di bawah 30 atau 25 tahun. Ada faktor risiko dislipidemi. Nah itu gimana itu? Iya. Jadi sebenarnya kalau ini susah ya, karena memang kalau untuk membedakan diagnosis pastinya itu harus dilakukan USG ginjal atau bahkan arteriografi ginjal ya. Diagnosis stenosis arteriorenalis itu harus pakai pemeriksaan penunjang yang lebih advance. Tapi kita bisa suspek kalau ada tanda-tanda gangguan ginjal. Jadi selain hipertensi, kita bisa lihat mungkin dia ada proteinuria enggak dari urinalisisnya ya. Terus biasanya ini ya kalau misalnya stenosis arteriorenalis itu tensinya tinggi banget dan cenderung resisten. Jadi kalau saya lihat dengan pasien yang usia 25 tahun, terus obatnya juga cuman lisinopril aja dosis rendah, dengan atorvastatin dosis rendah juga bisa terkontrol. Mungkin enggak ya, tapi sekali lagi nggak ada salahnya kalau memang usia muda itu di work up lebih lanjut. Jadi paling enggak dikirim ke center yang bisa melakukan itu tadi USG ginjal. Tapi kalau misalnya memang nggak ada fasilitas dan tidak memungkinkan untuk dikirim, pada pasien ini dia masih termasuk yang hipertensi grade 1 yang esensial. Bahkan mungkin sebenarnya dia cuman lifestyle modification aja sebenarnya bisa turun ya sebenarnya. Tapi biasanya kalau stenosis arteriorenalis itu lebih jelas tanda-tandanya, tensinya biasanya tinggi, bun SK-nya terutama juga naik. Biasanya lebih jelas untuk tanda-tanda itu. Terima kasih dokter.
Oke, terima kasih dari Dokter David. Kita lanjut dok ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Talia Virgina. Selamat malam dokter, mohon izin bertanya. Beliau pernah membaca kalau ACE inhibitor itu bisa meningkatkan mortalitas pada pasien COVID-19. Nah, kalau misalnya posisi di vaskes primer ini ada pasien yang gejala dan labnya mengarah ke COVID-19, apakah ada pemilihan obat antihipertensi lainnya mungkin dokter? Oke. Jadi kenapa sih ACE inhibitor ini katanya disebutkan bisa berbahaya ya pada pasien COVID? Karena memang COVID itu dia beringkatan pada reseptor ACE ya juga. Tapi sudah ada juga kok statement dan penelitian yang dikeluarkan oleh Perki dan oleh pokoknya dari yang Perki pusat, maksudnya dari dunia. Saya lupa nanti kalau ada saya tampilkan ya. Tapi sebenarnya secara literatur tidak ada perubahan signifikan gitu loh antara mortalitas pasien COVID. Apalagi kalau misalnya jadi kalau misalnya pasien itu sudah confirm COVID pun tidak disarankan untuk menghentikan terapi ACE inhibitor. Kalau misalnya pasien itu sebelumnya sudah konsumsi ACE inhibitor. Tapi memang kalau misalnya dia belum pernah konsumsi antihipertensi, misalnya pasiennya itu baru tahu tensinya tinggi pas waktu terdiagnosis COVID itu, ya lebih baik pilih yang lain. Jadi lebih baik pilih yang selain ACE inhibitor. Jadi biasanya saya sih ngasih CCB aja atau diuretik. Tapi kalau misalnya ini di vaskes primer dan belum jelas juga ya mengarah ke COVID, lebih baik di screening dulu aja COVID-nya. Jadi kalau dia tensinya nggak tinggi banget, nggak urgent harus diterapi saat itu juga, ya di screening dulu aja COVID-nya, memastikan memang confirm atau enggak ya. Tapi seandainya memang confirm, ya itu tadi pilih yang lain aja kalau memang belum pernah dikasih antihipertensi. Baik, terima kasih dokter. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada dari Rida Amalia. Permisi dokter, nama saya Rida, izin bertanya, jika di vaskes 1, jadi pertanyaannya vaskes semua ini teman-teman. Iya memang, karena pasti semuanya di Ada vaskes. opsian obatnya itu satu jenis ACE dan 2 jenis CCB. Nah, tapi ketika pasiennya dapat ACE, pasien punya riwayat batuk yang cukup sering ini gitu. Nah, itu apakah boleh diganti terapi jadi monoterapi pakai CCB saja atau bagaimana pendapatnya dokter? Karena kalau dari guideline kan sepertinya harusnya double terapi gitu dok. Vaskesnya nggak ada diuretik. Kalau misalnya terpaksa ya, misalnya hanya ada satu jenis ACE dan itu biasanya captopril, dan padahal sebenarnya captopril itu udah nggak dipakai sekarang ya. Itu adalah captopril itu adalah ACE inhibitor yang pertama kali ditemukan loh. Jadi sebenarnya udah nggak dipakai karena dia 3 kali sehari ya minumnya. Kamu orang seumur hidup minum obat 3 kali sehari itu gimana rasanya ya? Jadi kalau cuma ada satu jenis dan itu biasanya captopril, dan captopril itu biasanya batuknya parah ya, dan cuma ada 2 jenis CCB, ya nggak apa-apa. Kamu kasih monoterapi dengan CCB aja dulu. Kalau memang nggak terkontrol, ya lebih baik dirujuk ya, supaya bisa mendapatkan terapi yang lebih optimal. Ya, atau ya itu tadi diuretik nggak ada, atau mungkin kalau ada beta blocker boleh dikasih. Jadi ini masuknya ke kondisi khusus ya, di mana memang nggak tersedia, ya gimana lagi, boleh dikasih yang lain ya. Baik. Wah, baru tahu juga sih dok, captopril sudah jarang dipakai. Dulu di puskesmas adanya cuma itu biasanya. Sorry dokter. Kita lanjut lagi dokter ke ada pertanyaan dari Coa Natasha. Selamat malam dokter, saya hendak bertanya. Yang pertama, untuk target diastolic blood pressure pada terapi hipertensi itu how low is too low. Jadi kayak seberapa yang terlalu rendah batasnya gitu ya. Selama ini patokannya hanya selalu systolic blood pressure gitu. Dan kalau jika systolic blood pressure-nya terlalu rendah, itu apakah berhubungan dengan angka morbiditas dan mortalitasnya jadi lebih tinggi, dokter? Jadi apakah ada angka tertentu terkait yang diastolic targetnya ini? Ya. Itu yang pertama. Mungkin yang pertama dulu ya, dok. Yang kedua Oke, dijawab dulu yang pertama ya, biar nggak lupa. Pertanyaan bagus.
Jadi memang nggak boleh terlalu rendah untuk diastolik ya. How low is too low itu ada literatur yang bilang nggak boleh di bawah 70. Terutama pada pasien-pasien yang lebih tua. Kenapa? Halo, jelas ya suara saya? Kenapa? Jelas dokter. Karena kalian tahu nggak arteri koroner itu tervaskularisasi itu pada saat diastolik ya. Jadi arteri koroner itu tervaskularisasi pada saat katup aorta itu menutup. Jadi pada waktu diastolik baru dia mendapat aliran darah. Nah, kalau misalnya diastolik pressure-nya terlalu rendah, nanti mempengaruhi aliran darah ke arteri koroner. Jadi nanti malah terjadi iskemia miokard dalam jangka waktu lama kalau terjadi terus-menerus. Jadi usahakan jangan di bawah 70 ya diastoliknya. Kalau exercise, ini langsung aja ya. Yang kedua pertanyaannya, boleh. Exercise yang disarankan. Aku nggak disarankan. ngerti. Ya, MICT itu apa ya? MICT itu, nah itu kalau yang Mungkin itu yang bisa high intensity training ya, sambil saya searching kan. Kalau ya, HIIT, boleh. MIC, Pokoknya exercise pada pasien HPT ini maksudnya apa? Hipertensi. HPT, Oke. hipertensi ya. Oh, yang MICT itu yang Exercise. moderate intensity dok. Kalau yang HIIT yang high intensity. Iya, sebenarnya kalau misalnya pasien itu hipertensinya terkontrol, gak ada larangan untuk melakukan exercise jenis apapun, ya. Jadi kalau misalnya pasien itu yang sudah terkontrol, bisa stabil di bawah 130-140, silakan melakukan HIIT atau MICT, terserah. Yang penting sesuai kemampuan ya. Karena kan itu beda-beda juga setiap orang. Kemudian yang perlu diperhatikan sebenarnya pada waktu exercise, heart rate harus dijaga ya, jangan sampai melebihi yang maksimum heart rate. Terus mungkin nggak ada salahnya kalau memang pasien itu hipertensi, saya selalu sarankan punya tensi di rumah. Jadi kalau misalkan sewaktu olahraga atau habis olahraga ya, tensi jangan sampai melebihi 200 kalau untuk sistolik ya, dan sistoliknya lebih dari 110, itu aman. Jadi baiknya memang dilihat tensinya. Itu sama kayak kalau misalnya kita mau treadmill pasien dengan hipertensi itu nggak boleh sampai melebihi 180-110, biasanya kita stop. Weightlifting nggak ada masalah, boleh-boleh aja. Baik, berarti memang prinsipnya ya disesuaikan dengan pasien, yang penting tidak berlebihan gitu ya dok. Disesuaikan. Iya, karena kan moderate sama HIIT itu tergantung kemampuan pasien juga ya. Kalau yang nggak biasa olahraga kan mungkin jalan cepat aja udah termasuk high intensity, atau jogging aja udah termasuk high intensity. Jadi disesuaikan. Pokoknya heart rate sama tensinya itu ada batasannya itu tadi. Baik dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dinda F. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Ada kasus ini dokter, pasien wanita 51 tahun, tidak ada penyakit komorbid, dan beberapa kali sudah dilakukan pemeriksaan tensi di kisaran 150/90. Nah ini kan mengarah ke hipertensi primer. Nah sudah dilakukan lifestyle modification, namun tensi ya kurang lebih masih di angka kisaran yang sama. Nah, ini apakah boleh diberikan Micardis 40 mg, dokter? Itu yang pertama. Oke. Terus pertanyaan keduanya, atau mau yang pertama dulu ya dok? Mungkin. Gak apa-apa, dilanjutin Lanjut aja. Kalau pertanyaan keduanya, apakah apabila masih belum memenuhi target tensi dalam 3 bulan, untuk terapi selanjutnya apa langsung boleh double terapi atau naik dulu dosisnya gitu? Oke. Nah, terus ada pertanyaan ketiganya sih dok. Ini untuk dosis Bentar terapi. Ya, suaranya di aku hilang nih. Coba kamu ngomong dong. Cek. Halo. Muncul nggak? Suaraku jelas nggak ya? Aku dengar sih dok, jelas. Kok hilang ya? Bentar. Sorry. Cek, aman, dokter. Cek, 1, 2, 3.
Oke, jadi pertanyaannya, kalau misalnya pasien wanita 51 tahun, tidak ada komorbid ya, berarti asumsinya kalian sudah melakukan pemeriksaan tekanan darah berulang dan memang sudah hipertensi primer. Boleh dikasih Micardis, itu kan termasuk ARB ya, jadi dia memang first line terapi hypertension. Dan kalau misalnya pasien itu, ini kan berarti sudah dilakukan risk assessment, dia nggak ada risiko ya, nggak ada faktor risiko. Berarti dia termasuk yang low risk hypertension stage 1. Boleh dikasih monoterapi, benar. Nah, kalau bulan masih belum memenuhi target, kalau saya sih sebelum 3 bulan udah bisa dimulai dinaikkan ya. Jadi 1 bulan kontrol, masih belum memenuhi target, masih belum turun, dinaikkan aja dulu Micardisnya atau telmisartannya. Nanti kalau bulan kedua udah mulai turun, ya diterusin aja monoterapi, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai bulan ketiga dan Micardisnya ini udah sampai dosis maksimal, kayaknya 160 mg ya maksimal Micardis, masih belum tercapai, ya boleh ditambah. Terus untuk pemilihan dosis awal apakah dipilih yang terkecil lalu dinaikkan? Kalau saya sih lebih ke arah dosis yang sering dipakai ya, jadi nggak selalu terkecil juga. Tapi kalau memang kalian masih belum biasa, kan agak susah tuh ya. Boleh silakan mulai dengan dosis terkecil, pelan-pelan, nggak usah harus, kalau misalnya pasien-pasien itu hypertension yang uncomplicated itu nggak usah keburu. Jadi mulai aja dari dosis kecil, tapi kan double terapi. Kalau misalnya pasien itu ada resiko ya, boleh dinaikkan pelan-pelan. Oke dok. Nah terus terkait dosis juga nih dok, ada beberapa yang tanya di YouTube juga. Kalau misalnya sorry ya, suaramu nggak kedengeran. Tunggu ya, aku konekin lagi iniku, earphone-ku bentar. Oh, oke dok. Cek 1 2 3. Halo. Oke. Halo, cek dok. Sudah ya dok? Ya. Nah ini ada beberapa yang tanya juga di YouTube, saya rangkumin dok. Nah terkait dosis ini, kalau misalnya pasien sudah dalam keadaan yang terkontrol, apakah boleh kita turunkan dosisnya dok? Itu pertanyaan sejuta umat yang sering salah ya. Jadi kalau dosisnya udah tercapai, ya kalian pertahankan dosisnya. Bukan kalian berarti tensinya itu bisa tercapai bisa tercapai tensi target karena obat yang kalian berikan itu sudah pas. Jadi jangan diturunkan, ya dipertahankan. Ya tentunya dengan tetap kontrol, tetap evaluasi. Kalau memang sampai tensinya nanti semakin turun, boleh kalian turunkan dosisnya. Tapi kalau tensinya aman antara 120, 130 ya kalian pertahankan. Oke. Baik dokter. Ya. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya dari Hijratul Efren Warin. Selamat malam dokter, izin bertanya. Berapakah batasan tensi minimal ya dok sehingga bisa dikatakan hipotensi? Nah, terus ini ada kasus juga. Pasien sudah biasa dengan tensi sistol 90, kemudian pasien tiba-tiba muncul karena setelah ditensi ternyata pasiennya punya tensi 120/90. Apakah pada kondisi pasien tersebut perlu diberikan obat langsung ini dokter? Pasien tiba-tiba muncul gimana? Maksudnya jadi normalnya mungkin pasien mengaku tensinya 90, tapi saat ada keluhan, nah terus waktu dicek ternyata tensinya 120/90. Mungkin keluhan yang dimaksud ini mungkin nyeri kepala ya dok? Memang tidak disebutkan di pertanyaan. Iya. Yang pertama, kalau yang disebut hipotensi itu di bawah 100/70 mm Hg, ya, itu hipotensi. Tapi hipotensi itu nggak selalu harus diterapi ya. Hipotensi itu kita lihat ada gejala atau enggak. Dan baseline tensi orang memang ada yang rendah. Jadi nggak selalu harus diterapi. Kalau dia masih bisa aktivitas normal, nggak ada keluhan, produksi urinnya bagus, nggak masalah. Nah, kalau yang pasien tadi, kalau yang dia awalnya 90/70 biasanya, terus tiba-tiba naik. Nah, ini kita cari tahu dulu penyebabnya kira-kira apa. Jadi itu pasti ada suatu pemicu.
misalnya entah dia lagi nyeri ya, justru kadang nyeri kepalanya itu yang menyebabkan tensinya naik karena aktivitas simpatisnya meningkat. Jadi yang diobati itunya dulu ya. Kecuali kalau misalnya udah kalian coba dan dia masih simptomatis. Intinya obati yang kira-kira menyebabkan peningkatan tensi transiennya itu dulu, bukan langsung dikasih antihipertensi. Oke, Gitu. Terus ini ada pertanyaan lanjutannya sih dokter. Misalnya ada pemeriksaan tensi, sistolnya terdengar, tapi diastolnya itu terdengar sampai habis gitu dok. Iya. Itu interpretasinya bagaimana dan apa masalahnya kurang lebih kira-kira itu dok? Iya sih, saya juga sering menemui ya seperti itu. Tapi saya juga nggak ada jawaban. Jadi biasanya kita ini aja. Misalnya terdengar 110, bawahnya sampai habis masih ada ya. Kalau pakai manual itu ya udah 110 palpasi gitu aja ya. 110 aja. Karena itu juga masih misteri dan sekarang emang saya lebih suka pakai yang elektrik tapi terkalibrasi ya, jadi lebih jelas. Karena telinga orang kadang-kadang ya itu bisa dipercaya, bisa enggak juga. Itu maaf ya, nanti kalau saya tahu gitu jawabannya, ya. Kalau saya tahu jawabannya, saya kasih tahu. Oke, dokter. Nah, terus pertanyaan keempat dari beliau ini, kalau misalnya kita dapatnya ada pasien yang langsung dalam keadaan tensinya tinggi, itu apakah perlu kita lakukan pemeriksaan ulang dalam artian mau melakukan ambulatory blood pressure monitoring atau home blood pressure monitoring? Berapa ya tingginya? Disebutin nggak? Nah, itu belum. Mungkin ya. Nanti dokter Hijrah tuh bisa Yang jelas, nggak apa-apa. Yang jelas kalau misalnya tingginya itu sampai lebih dari stage 3 tadi ya, lebih dari 180/110 ya langsung aja kita terapi. Karena itu perkecualian. Tapi kalau misalnya tingginya masih 150, 160, itu lebih baik suruh ABPM kalau memang memungkinkan, kalau pasiennya punya ya, suruh catat di rumah setiap harinya berapa tensinya, atau kalau memang enggak ya suruh datang aja minggu depannya, atau mungkin beberapa hari setelahnya tensi lagi, 3 kali pengukuran, kalau memang 2 dari 3 itu tinggi terus, lebih dari 140, nah boleh kita terapi. Tapi kalau lebih dari 180/110 ya langsung aja diterapi. Nah, pertanyaan terakhir dari beliau ini terkait terapi kombinasi itu apakah ada waktu pemberian yang berbeda-beda atau disamakan dalam 1 kali minum boleh gitu? Oh iya, dalam hariannya ya, dalam 1 harinya ya. Oke, kalau saya sih lebih seneng ngasih berbeda-beda. Tapi sebenarnya ini nggak ada di guideline itu nggak ada. Jadi cuman boleh sebenarnya kalau kalian mau ngasih dalam 1 waktu. Tapi kalau saya lebih senang memberikan di waktu yang berbeda, juga untuk psikologis pasien itu lebih apa ya, dari 1 kali minum 2 obat, itu kita KIE-nya lebih gampang. Misalnya ini untuk pagi Bu, ini untuk malam gitu ya. Dia lebih senang biasanya. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalnya memang pasiennya itu kepingin, saya lebih senang 1 kali aja Dok minumnya, nggak apa-apa langsung diberikan. Dan kalau memang mau memberikan 1 kali, lebih baik malam hari. Karena dari penelitian sudah terbukti kalau misalnya diberikan malam itu lebih efektif untuk mencegah morning hypertension namanya. Jadi biasanya orang hipertensi itu kalau tidur kan tensinya turun. Pas pagi itu tensinya naik karena aktivasi simpatis. Jadi kalau memang milih 1 kali minum lebih baik dikasih pas malam hari. Kalau single pill combination itu kan minumnya juga 1 kali, jadi nggak masalah. Jadi boleh. Oke, terima kasih dokter. Lanjut dari Edwin Hadinata, selamat malam dokter. Izin bertanya, pada pasien gagal jantung yang stabil dengan ejection rate yang rendah, cenderung punya tensi sekitar 90/60. Nah, ini bagaimana pertimbangan untuk melanjutkan atau menstop obat hipertensinya seperti ARB dan ACE-nya? Mengingat pentingnya ACE pada gagal jantung itu dokter. Nah, itu pertanyaan bagus banget ya. Berarti dia sudah ngerti prinsip terapi heart failure ya. Jadi kalau pasien yang dengan ejection fraction yang rendah, itu tetap kita kasih dosis ACE inhibitor maksimal yang masih bisa ditolerir. Jadi walaupun dia tensinya rendah, karena ACE di situ gunanya untuk anti remodeling, jadi bukan untuk anti hipertensi. Tapi yang perlu kita perhatikan,
Untuk CCD, terutama yang jenis yang jenis DHP, itu jangan dikasih, ya, karena itu bisa memperparah. Tapi kalau untuk ACE-nya, kalau misalnya kalau aku pribadi, tensinya asal dia masih 90 itu kalau perfusinya masih bagus, produksi urinnya masih bagus, diteruskan aja ACE-nya. Tapi mungkin ya dosisnya kita bisa turunkan ya. Pokoknya dosis maksimal yang dia masih bisa beraktivitas normal, masih bisa produksi urin dan perfusinya baik, itu dilanjutkan aja. Beda-beda itu nanti setiap orang. Karena kalau pasien dengan ejection fraction yang rendah, itu tensinya memang nggak mungkin tinggi. Ya. Nah, terus lanjut ke pertanyaan berikutnya, dokter. Nah, kalau kasusnya pasien gagal jantung dengan CKD, ada hiperkalemi 5,5. Nah, kadar kalium berapa ini kita sebaiknya batasi untuk stop ini ACE ARB-nya. Jadi gagal jantung ada CKD ya? Ada CKD. Susah ya, itu memang harusnya Simalakama monitoring ketat. Iya, itu sudah masuk art dan sudah spesialistik. Tapi intinya sih, kalau saya tetap boleh dikasih ACE inhibitor, tapi dengan pemantauan ketat. Jadi sebenarnya kalau sudah hiperkalemi di atas 5,6, sebaiknya memang di stop sih. Ini banyak faktor, tapi intinya kalau misalnya mungkin di fase ke-1 sih lebih baik kalau kaliumnya sudah mulai naik, kan susah untuk monitoring ketat ya, apalagi kalau pasien poli. Susah kan, lebih baik nggak usah aja, karena nanti takutnya kalau dia hiperkalemi sampai 6-7 bisa aritmia maligna. Jadi lebih baik stop aja kalau kalian di fase ke-1. Kasih yang golongan lain aja, yang CCB atau diuretik yang beta blocker juga masih bisa kalau pada pasien CKD dan heart failure. Baik, dokter. Selanjutnya, makin lama makin banyak nih pertanyaannya, dok. Siap, nggak apa-apa. Pokoknya selama dokter Cici masih kuat. Siap, dokter. Dari Debrina Michelle, dokter, izin bertanya, berapa maksimal penurunan tekanan darah untuk pasien rawat jalan, dok? Karena ada beberapa pasien yang biasanya mengeluh lemas setelah minum obat. Awalnya sistol 200, terus setelah itu turun 150. Jadi seberapa batas turunnya itu ya, dok? Oke, jadi memang tadi saya udah sempat singgung sedikit, kalau pasien itu biasanya tinggi, udah lama banget, terus turunnya itu terlalu cepat, memang pasiennya lemes, pasti geliang, pusing, ya, nanti pasiennya malah nggak mau berobat lagi. Jadi lebih baik kalian itu tadi start low, go slow, targetnya turun 20 dulu milimeter Hg untuk sistoliknya, dan diastoliknya turun 10 mili. Jadi kalau dia awalnya 200, ya kalian untuk pas misalnya kontrol pertama ya, kalian targetinnya turun 180 aja. Jadi mulai dosisnya kombinasi kecil ya, kombinasi dengan dosis kecil. Jadi sekali turunin kalau bisa 20/10 aja. Nanti dalam waktu 3 bulan baru diusahakan normal. Jadi nggak harus langsung pas kunjungan itu terus kunjungan selanjutnya harus sudah normal. Baik, terima kasih dokter. Nah ini kita juga kedatangan, saya persilahkan untuk live aja ini dok kayaknya ini. Siapa ini? Ada dokter Tri kayaknya, sebentar kelewatan. Iya. Dokter Tri Ratnawati. Saya panggil dulu. Ini dokter jantung ya kayaknya ya, dokter Tri ya, bukan? Kalau di sini ngomongnya kerjanya di RSUD Lebak. Oke. Kalau saya pernah lihat. Mungkin beliau bisa live. Dokter Tri, monggo dok. Silakan dokter Tri Ratnawati. Kepada dokter Tri Ratnawati, atau mungkin masih berhalangan sih dok mungkin ya. Saya lanjutkan aja dok, saya baca aja. Dibaca aja. Ada pasien hipertensi grade 2 dengan kondisi CKD on HD. Nah itu kira-kira rekomendasi obatnya apa saja ya dok? Apakah klonidin masih punya tempat di situ? Ya, CKD on HD itu sebetulnya agak lebih
agak lebih ada tempat untuk memberikan ACE inhibitor ya atau ARB karena dia sudah dilakukan HD reguler ya berarti. Jadi kalau misalnya jelek-jelek dia hiperkalemi atau serum kreatininnya naik itu akan ter ini dengan HD-nya. Tapi memang tetap kalau saya sih pilihan pertama tetap CCB dan beta blocker yang non selektif. Jadi yang carvedilol itu. Kalau diuretik sudah nggak bisa, biasanya kalau pasien HD itu sudah unresponsif ya dengan diuretik. Jadi pilihannya CCB, kalau masih belum kontrol ditambah beta blocker, kalau memang masih tinggi terus silakan dikasih ACE inhibitor atau ARB, nggak apa-apa. Karena dia sudah ter-HD juga. Karena sering kalau pada pasien HD ini tinggi banget tensinya, pengalaman. Jadi kalau saya tetap kasih. Kalau klonidin boleh sih, masih ada tempat pada pasien-pasien yang resisten hypertension. Jadi kalau sudah dengan yang 3 tadi itu masih tinggi, silakan ditambahin. Oke, lanjutannya apa? Lanjutannya ini pada kasus hipertensi emergensi dengan kondisi ALO, dokter. Itu kenapa diutamakan nitrogliserin IV? Sama kalau pasien-pasien yang hiperkalemi, itu kenapa tidak boleh kita berikan ACE inhibitor? Oke, jadi kalau pada pasien yang ALO, kalian tahu sendiri kalau misalnya mungkin kalian sudah ikut ACLS, memang terapinya adalah salah satunya nitrogliserin atau nitrat, ya. Jadi dia karena ada efek vasodilator dan venodilator juga, jadi akan mengurangi untuk ALO-nya itu. Jadi memvasodilatasikan pembuluh darah, menurunkan resistensi perifer dan beban jantung jadi lebih berkurang. Jadi memang pilihannya itu nitrogliserin. Dan kenapa nggak CCB ya? Karena itu tadi, karena kalau ALO kita takutnya dia sudah ada penurunan ejection fraction ya. Jadi kalau kita kasih golongan CCB takutnya menurunkan ejection fraction-nya semakin rendah. Maksudnya menurunkan pompa jantungnya lagi gitu. Walaupun memang sama mekanismenya sama-sama vasodilator, tapi kalau nitrogliserin dia lebih fokus di vaskuler gitu. Karena kita mengingat kalau ALO takutnya ya tadi pumpnya itu sudah pump failure. Ya. Baik, gitu. dokter. Terus tadi apa yang kedua? Yang berikutnya yang kedua hiperkalemi, benar dong. Kenapa nggak boleh pakai ACE? Inhibitor itu meningkatkan kalium, jadi mekanismenya panjang sih, tapi dia akan merangsang RA sistem, otomatis natriumnya yang kebuang lebih banyak dan kaliumnya itu akan teretensi, intinya itu karena dia membuang natrium dan meretensi kalium. Jadi kalau di atas 5,6 jangan dikasih. Oke, baik dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anita Fitri. Selamat malam dokter, izin bertanya. Untuk pasien hipertensi emergensi tadi yang terapi captopril 3 kali 2 mg per oral dan amlodipin 10 mg per oral. Ini sampai berapa lama ya dok harus dikonsumsi obat tersebut? Dan monitoringnya berapa lama kira-kira? Oke, jadi seperti yang tadi udah saya bahas, kalau pasien hipertensi urgensi itu sebetulnya yang terbaru guideline itu sudah nggak dibedakan lagi dari yang hipertensi stage 3. Jadi memang kita awalnya sama, langsung kasih kombinasi double dulu. Kalau memang nggak tercapai tekanan darahnya dalam waktu 3 bulan dengan dosis yang sudah maksimal, bisa ditambahin triple ya. Karena urgensi, ingat kalau urgensi tidak ada HAMOT. Jadi kita ya diteruskan seterusnya. Itu tadi memang di soal itu pilihannya captopril ya, tapi pakai yang lain juga nggak masalah. Memang diteruskan sampai capai. Dan kalau memang belum tercapai ya ditambah lagi dengan obat ketiga. Nah ini berarti settingnya nggak perlu rawat inap ya dokter selama tidak ada keluhan? Nggak. Jadi kalau urgensi nggak perlu rawat inap. Yang perlu rawat inap hanya yang emergency dan perlu IV. Perlu obat IV. Baik, terima kasih dokter. Lanjut dari Ade Ayuningsi Utami. Selamat malam. Izin bertanya dokter, untuk penggunaan sublingual kenapa sudah tidak lagi digunakan ya dok? Iya. Ya, alasan. Alasannya karena tidak ada perbedaan yang bermakna sebetulnya, dan sering malah
sublingual itu hanya cuma terapi sesaat aja. Jadi nggak signifikan pada long run-nya. Jadi kalian cuman ngasih sublingual akan turun pada saat itu aja, dan turunnya itu biasanya cenderung ngedrop, terus nanti langsung naik lagi. Jadi itu efek jangka panjangnya ternyata nggak bagus kalau dari literatur. Jadi itu sudah tidak digunakan ya. Kecuali kalau misalnya pasien itu hipertensi emergency ya, ini settingannya ada hamot, tapi kalian nggak ada nicardipin misalnya ya, nggak ada nggak ada IV, nggak ada obat-obatan IV. Boleh kalian kasih sublingual dulu sebelum habis itu dirujuk. Jadi tetap harus dirujuk untuk mendapatkan terapi yang optimal ya. Jadi kalau untuk yang urgensi ya langsung terapi oral biasa. Kalau yang emergency harusnya IV. Tapi kalau memang nggak ada IV ya gimana lagi? Harus diturunkan secara cepat kan, terutama misalnya kalau ada kecurigaan aortic dissection yang tadi harus ekstrim turunnya ya. Memang cara paling cepat sublingual. Jadi kalau off record ya masih diberikan memang. Gitu. Ya kalau sudah kepepet tidak ada jalan lain ya. Kalau kepepet, tapi kalau ujian kalian jawab itu ya salah. Salah. Langsung dicoret. Selanjutnya dan teori kan berbeda ya. Benar. Ya. Dari ini pertanyaan dari David Chandrawijaya, dokter. Kalau misalnya ada pasien hipertensi yang awalnya tensi tinggi, sudah rutin berobat dan rutin konsumsi obat, sekarang tensinya sudah normal, nah itu apakah kita tapering off atau dosisnya tetap saja? Sepertinya tadi kita udah tetap bahas. Saja. Okay. Singkat jawabannya. Kecuali kalau nanti pada long run tensinya makin turun, di bawah 120/70, boleh di tapering off. Tapi kalau selama masih di atas 120/70, silakan dilanjutkan. Oke. Kita lanjut lagi, dokter. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari dokter Tri Ratnawati tadi. Bagaimana cara switch obat dari IV nicardipin ke per oral, dokter, pada kasus settingnya ini pasien hipertensi emergensi dengan kondisi PEB? Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kondisi PEB tadi juga saya sempat bahas, pokoknya kalau pasien dengan di atas 170 itu treat as hypertension, as hipertensi emergency ya. Jadi masuknya nicardipin biasanya 5 atau 10 mg per jam sambil tetap masuk oral. Jadi kalau misalnya pada pasien eklamsi atau pre-eklamsi, sambil tetap masuk metildopa dan CCB yang oral, nggak apa-apa. Jadi nanti kalau tensinya udah turun, tapering off dosisnya sambil dilanjutkan terapi oralnya, nanti kita naikkan, kita titrasi yang terapi oralnya. Okay. Jadi bersamaan dilakukan, nanti yang IV-nya kita tap off, yang kita naikkan gitu. Jadi harus ada overlapnya dulu. Baik. Jadi kayak satu turun pelan-pelan, satunya naik juga gitu ya. Iya, itu art juga sih, nggak ada teorinya tertulis, tapi biasanya seperti itu. Karena kalau kita misalnya baru ngasihnya oral pas waktu nicardipinnya udah stop, biasanya tuh naik lagi, rebound biasanya. Oke, dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nai. Bagaimana tata laksana untuk kasus hipertensi emergensi pada settingan kita tidak punya obat-obatan IV dan pasiennya menolak rujuk? Ya itu tadi, disitulah sublingualmu boleh dikasih ya. Ya boleh dikasih sublingual karena memang itu ya gimana lagi, itu adalah cara yang memang paling cepat untuk menurunkan, terutama kalau memang pasiennya itu harus butuh cepat turunnya ya. Jadi itu off record tapi ya jadi bukan tata laksana yang ideal tapi ya semaksimal tapi dari. Ya terpaksa, itu kan pasiennya menolak ya, tanda tangan penolakan ya. Jadi kalian biar aman juga ya, Dok. Ya, betul. Nah, selanjutnya dari Margaret, dokter. Nah, untuk obat antihipertensi seperti golongan CCB itu apakah lebih baik diminum pagi atau malam atau ada waktu tertentu, dokter? Itu tadi udah juga sempat dibahas ya. Jadi obat-obat antihipertensi bagusnya mari, karena sesuai penelitian lebih efektif dalam menurunkan dalam jangka panjang. Tapi ada yaitu
orang-orang ada yang nggak mau minumnya pagi, yang nggak mau minum banyak obat dalam satu waktu, biasanya kita pisah. Biasanya CCB-nya malam, yang ACE atau ARB-nya pagi. Tapi nggak masalah kok, boleh pagi, boleh malam, senyamannya pasien juga aja. Baik, dokter. Terus ada pertanyaan dari Amalina Utomo, dokter. Nah, terkait penggunaan single pill combination, itu apakah sudah mulai diterapkan di Indonesia nih, dokter? Lalu apakah ada efek samping yang muncul dibandingkan yang terpisah gitu, dokter? Enggak, justru bagus. Single pill combination itu sangat bagus, tapi obatnya juga mahal ya. Jadi yang generik nggak ada, belum ada. Yang ada ya paten, obat-obat paten semua, dan itu justru compliance-nya bagus dan hasilnya bagus. Makanya kalau di luar disarankan kalau memang memungkinkan pasiennya mampu pakai yang single pill combination daripada 2 obat terpisah. Gitu. Dari sisi kepatuhan juga lebih baik ya, dok, itu? Iya, lebih baik. Dan ya itu, kalau misalnya pasien minum psikologisnya minum 1 obat sama minum 2 yang terpisah, itu kan kayaknya aduh aku obatnya 2 banyak gitu kan. Ya. Sudah ada di Indonesia kalau pasien-pasien non BPJS pasti pakai single pill combination. Oke, dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Nur Alia. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, pasien dengan riwayat hipertensi tetapi sudah lama tidak minum obat lagi karena tensinya sudah normal. Nah, setelah diberikan obat Kanderin, ini tensinya langsung jadi 100/70. Apakah diteruskan atau lebih baik diturunkan dosisnya, dokter? Dia waktu pas datang itu berapa tensinya? Harus digali dulu ya. Harus ada sebelumnya ya, dok ya? Biar ada perbandingan. Maksudnya pas waktu dia datang lagi itu berapa tensinya? Jadi kalau pada pasien-pasien yang memang ada ya pasien-pasien kayak gitu, itu kita gali dulu. Yang pertama yang dulu itu benar nggak dia memang hipertensi atau jangan-jangan cuma white coat hypertension aja, terus langsung diterapi. Bisa kan? Dan itu sering terjadi ya. Saya juga kadang kalau misalnya pasien yang rame banget gitu kan, BPJS ya kan pasiennya ngantri, kadang kita susah juga untuk kayak pasien itu harus datang lagi di kemudian hari tanpa mendapatkan obat. Bisa-bisa pasiennya malah nggak kembali gitu. Jadi kemungkinan yang pertama digali dulu. Mungkin yang dulu memang white coat hypertension. Tapi kalau dia datangnya sekarang dengan tensi mungkin yang nggak terlalu tinggi, terus kalian kasih 1 jenis obat tensinya jadi turun. Kalau aku sih observasi aja. Jadi coba tanpa obat, coba di stop dulu obatnya. Bulan depan suruh kontrol lagi. Kalau tensinya nggak naik, ya udah lifestyle modification aja. Kemungkinan memang bukan hypertension dulunya. Dulunya bukan itu mungkin ya. Mungkin white coat ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya dari Agustina RP. Untuk peningkatan dosis karena blood pressure-nya belum turun, apakah kita naikkan dosisnya itu salah satu obat sampai maksimal dulu, dokter, atau langsung dua-duanya langsung naik bersamaan ya, dokter? 1 dulu kalau aku biasanya. Jadi 1-1 aja dulu. Kalau soalnya kita ini sebenarnya prinsipnya dosis terendah yang bisa mengontrol hipertensinya. Jadi 1-1 dulu aja. Itu pilihannya yang ACE-nya dulu, dokter? ACE atau ARB-nya yang dinaikkan? Boleh, mana aja, terserah. Sama aja. Oke. Nah, selanjutnya yang ditanggung BPJS, pokoknya yang jelas ya. Yang masih bisa dinaikin. Itu jawaban pamungkasnya, dok. Betul, jawaban pamungkas. Selanjutnya dari Artaria Nur Aini. Selamat malam, dokter, izin bertanya. Nah, bagaimana kita memilih jenis ACE inhibitor ini, dokter? Itu nggak ada head to head trial ya. Jadi dari penelitian hipertensi, trial itu nggak ada yang membandingkan antara ACE ini dengan ACE ini. Itu kan kita kalau mau memilih berdasarkan harus dalam jangka waktu panjang, misalnya 10 tahun dilihat efek sampingnya atau efek penurunannya. Nah itu nggak ada yang membandingkan, jarang banget. Tapi jadi kalau pesan saya sih ya udah apa aja yang accessible, yang ada di situ. Mungkin kalau misalnya yang lebih murah yang mana, ya silakan aja. Kalau yang sering dipakai sih lisinopril, perindopril, tapi itu juga lumayan jarang. Lisinopril sama ramipril biasanya. Biasanya 3 itu.
Dan satu lagi, ini penting juga. Jadi terapi hipertensi itu cocok-cocokan, beneran loh cocok-cocokan itu. Jadi nggak semua orang itu kadang pakai amlodipin cocok ya. Bisa pakai yang nifedipin malah cocoknya gitu. Jadi kalian memang harus trial and error, nggak mau ganti-ganti ACE inhibitornya atau CCB-nya, asalkan masih dalam satu golongan. Jadi memang cocok-cocokan. Oke. Walaupun ya itu secara teoritis mungkin ini ya, tapi pada kenyataannya orang ada yang lebih cocok ini gitu. Ya, benar-benar. Ya, disitulah seninya bermain itu ya, Dok. Terus ini ada pertanyaan lagi, Dokter, dari Margaret. Dokter, ini ada pasien riwayat minum amlodipin 5 mg rutin. Namun pasiennya ini mengeluhkan ada gusi berdarah beberapa kali. Nah, apakah boleh untuk diganti obat antihipertensinya ke golongan ARB? Tapi pasien juga punya riwayat kolelitiasis. Itu apakah berpengaruh nggak, Dokter? Kalau menurut saya sih nggak berpengaruh ya. Amlodipin pun harusnya nggak ada efek untuk gusi berdarah, kecuali kalau dia konsumsi antiplatelet. Jadi coba dia anamnesis. Dia minum obat lain nggak? Misalnya pengencer darah, kayak misalnya Aspilet atau Clopidogrel ya. Kalau memang enggak, coba dicek tensinya. Jangan-jangan masih tinggi belum terkontrol, resiko ada perdarahan kecil. Jadi mungkin malah perlu dinaikkan dosisnya, amlodipinnya, atau ditambah dengan golongan lain. Dan kalau memang tensinya normal tapi masih ada gum bleeding, ya dicekin aja FH ya, parameter pembekuan darahnya. Mungkin ada kelainan lain yang selain hipertensi. Tapi kalau amlodipinnya sendiri nggak bikin gum bleeding. Terus untuk kolelitiasis juga nggak ada masalah sih, nggak mempengaruhi kok. Oke, itu sudah pertanyaan terakhir sih, Dokter, dari teman-teman. Ya, boleh. Anakku juga udah nangis. Ya, okay. terakhir ya. Mungkin sudah selesai, udah habis. Mungkin Dokter ada closing statement, ada pesan mungkin buat teman-teman semua. Makasih semuanya udah mendengarkan sharing pada malam hari ini. Pesan saya, kalau kalian yang masih bisa preventif nih ya, untuk keluarga sendiri kalian harus ingat, dokter itu harus preventif juga selain kuratif. Jadi harus dibikin aware. Jadi mereka minimal harus check up paling nggak setahun sekali lah ya, medical check up untuk tahu tensinya. Terus kalau penanganan pasien hipertensi di perifer, walaupun kalian misalnya di sana fasilitasnya terbatas, tapi tetap usahakan update sama guideline. Jadi menerapi pasien itu juga lega. Maksudnya kalian tahu I'm doing the right thing gitu. Ya udah, tapi kalau misalnya memang kepepet, ya nggak apa-apa pakai yang off the record itu. Tapi pokoknya kalian harus tahu. Ya, udah sih itu aja. Makasih. Siap, Dokter. Terima kasih banyak atas waktunya, Dokter. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa chat nih. Terima kasih banyak, Dokter Dinda.